Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia dan para jamaah yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk sedikit berbicara terkait dengan peradaban Islam, sehingga nantinya di akhir pembicaraan ini, di akhir ceramah saya ini, semoga kita bisa mengambil kesimpulan untuk bagaimana menerapkan dan menghadirkan konsep Islam di dalam diri kita, sehingga kita dapat mampu membangun peradaban madani itu sendiri insya Allah. Jika kita masuk dalam waktu lampau, sebagaimana tertuang dalam buku-buku sejarah, bahwasanya Islam pernah menjadi kiblat daripada dunia-dunia. Islam menjadi pemegang peran penting dalam membangun peradaban dunia, sebagaimana yang tertulis dalam buku Dr. Rajib As-Sarjani, Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia. Beliau menjelaskan bagaimana Islam membebaskan perempuan-perempuan yang saat itu tertindas sebelum adanya masyarakat Islam itu sendiri, saudara-saudara sekalian. Kita tahu bahwasanya sebelum adanya Islam di tanah Arab itu, masyarakat Arab disebut dengan masyarakat jahiliyah. Jahiliyah dalam artian bukan mereka tidak mengetahui tentang pengetahuan, bukan berarti mereka tidak mengetahui dan bodoh terkait dengan baca tulis dan lain-lain sebagainya. Tetapi di sini saudara-saudara sekalian, jahiliyah dalam artian bobroknya moral pada bangsa tersebut, bobroknya moral pada bangsa Arab, tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sehingga mereka disebut dengan julukan jahiliyah, saudara-saudara sekalian. Hal jahiliyah yang pernah dilakukan adalah bagaimana mereka menguburkan anak wanitanya, menguburkan anak-anak perempuannya, karena mereka menganggap bahwasanya anak perempuan itu tidak ada gunanya. Berbeda dengan anak laki-laki. Maka dari itu Sang Umar pun, yang setelah masuk Islam beliau menjadi khalifah setelah Abu Bakar, beliau pun pernah menguburkan anaknya sendiri, sebagaimana yang kita tahu saudara-saudara sekalian. Tetapi setelah masuknya Islam, setelah Rasulullah SAW mensiarkan agama Islam, ini tentu menjadi suatu titik balik bagi peradaban. Ini merupakan sumbangsih peradaban yang sangat luar biasa, saudara-saudara sekalian, sehingga Islam bisa maju baik dalam segi ilmu pengetahuan maupun akhlak. Karena apa, saudara-saudara sekalian? Ada poin penting yang harus kita ambil di sini, yaitu poin dakwah, saudara-saudara sekalian. Rasulullah SAW berdakwah, mensiarkan agama, membicarakan terkait dengan mana yang hak dan mana yang batil, mengajak pada kebaikan dan mencegah pada keburukan, menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, saudara-saudara sekalian, sehingga terbentuklah masyarakat madani, saudara-saudara sekalian. Maka dari itu perlu adanya kita sebagai masyarakat Islam, kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan percaya bahwa Rasul adalah utusan Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, sudah pasti kita harus mengikuti jejak-jejak dari beliau, saudara-saudara sekalian. Jejak-jejak yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat-sahabatnya. Jejak apa itu, saudara-saudara sekalian? Yaitu jejak dakwah di jalan Allah, mensiarkan agama-agama Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Balighul anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Ini menjadi tolak ukur, ini menjadi suatu pukulan bagi kita bahwasanya kita sebagai umat muslim wajib untuk bagaimana beribadah dengan menjalankan syiar-syiar dakwah kepada sesama umat manusia. Karena Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, bagi seluruh umat manusia, bukan hanya bagi kita sendiri atau kita dengan orang-orang muslim lainnya, tetapi dengan seluruh umat manusia. Menyiarkan dakwah itu wajib bagi seorang muslim, sebagaimana yang kita kutip dari hadis tadi, saudara-saudara sekalian. Jadi sudah tidak ada penghalang lagi bagi kita untuk tidak menyiarkan dakwah itu sendiri, saudara-saudara sekalian. Maka dari itu, ayo kita sama-sama berdakwah dengan cara apapun, saudara-saudara sekalian.
Hal ini juga dikuatkan dalam Al-Quran. Quran surah Ali Imran ayat 104 sampai 105. Yang artinya bahwasanya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat baik kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Dari Quran ini, dari ayat ini kita belajar bahwasanya dalam suatu kaum hendaklah kita itu mensiarkan terkait dengan amal ma'ruf nahi munkar. Ini kan merupakan ajaran atau anjuran untuk bagaimana kita berdakwah, mengajarkan kepada yang baik, menegakkan syariat-syariat Islam di Indonesia bila perlu, saudara-saudara sekalian. Minimal jika tidak di Indonesia, di keluarga kita dulu. Menjalankan sholat 5 waktu, berbicara tentang bagaimana indahnya Islam, menerapkan bahkan hal yang paling kecil yaitu minum, duduk, menjalankan sunnah-sunnah Nabi, itu merupakan salah satu dakwah, saudara-saudara sekalian. Jadi apabila kita tidak menjalankan ini, sungguh saudara-saudara sekalian, sungguh kita dalam keadaan yang merugi, saudara-saudara sekalian. Karena apabila sudah datang sesuatu yang benar, lalu kita tidak menyiarkan kebenaran itu, berarti kita termasuk orang-orang yang sangat merugi. Kita tega akan melihat kondisi-kondisi di mana kita menikmati indahnya iman dalam Islam, menikmati nikmatnya jika kita menjalankan syariat-syariat Islam, tetapi kita tidak menyiarkan hal-hal tersebut kepada teman-teman kita ataupun saudara kerabat terdekat kita. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita tanamkan prinsip dakwah ini dalam kehidupan kita sehari-hari, agar bagaimana kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma berharap pada para ulama-ulama, tetapi mulai dari diri kita, karena itu tadi balighul anni walau ayat, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Di setiap kondisi apapun, mau nongkrong untuk para anak-anak muda, mau nongkrong ataupun dari bapak-bapak yang main catur, bisa berbicara terkait dengan sedikit sepatah dua kata terkait dengan konsep beragama dalam Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.